Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Mekanika Kerak Bumi TG 3132. Saya David Sahara dalam beberapa minggu ke depan hingga UTS akan mencoba menjelaskan konsep-konsep dasar tentang medan stres dan mekanisme gempa bumi. Saya membagi outline pertemuan kita menjadi 5 bagian. Saya memulai dengan pendahuluan menunjukkan fenomena kemunculan gempa bumi. Dari situ kita akan ke belakang sedikit tentang bagaimana medan stres di kerak bumi yang bisa menyebabkan terjadinya gempa bumi. Oke, setelah kita paham medan stresnya, maka pada minggu kedua kita akan mencoba menjelaskan fenomena-fenomena geologi yang mungkin menyebabkan medan-medan stres tersebut. Tentu penelitian sebelumnya terkait medan stres pada kerak bumi sudah ada dan sangat banyak sekali. Maka kita akhiri minggu kedua itu dengan resume dari database penelitian-penelitian terdahulu yang telah diresumekan dalam World Stress Map. Pada minggu ketiga, setelah dari geologi, kita akan masuk ke dalam konsep matematis. Penyebabnya apa? Secara matematisnya kita definisikan. Jadi tentang tensor stres dan kemudian kita simplifikasi menjadi stres utama itu seperti apa. Dari situ coba kita masukkan ke dalam lingkar stres Moore. Lingkar stres Moore ini akan menjadi dasar pada minggu keempat, di mana kita akan menentukan rezim sesarnya. Kapan batuan akan break, kapan batu sesar itu akan bergerak kalau stresnya lebih tinggi daripada kekuatannya. Di situ lingkar stres Moore akan berperan. Pada saat dia break gerakannya seperti apa, apakah ke atas, ke bawah, atau ke samping, sesar normal, sesar naik, atau strike slip itu akan tergantung juga kira-kira posisinya di lingkaran Moore akan seperti apa. Maka kita kemudian coba bahas itu di minggu keempat. Yang poin ketiga, poin terakhir dari minggu keempat adalah tentang ketidakstabilan sesar. Kita hidup di daerah dengan sesar distribusi sesar yang sangat banyak sekali. Beberapa dari mereka aktif, beberapa dari mereka tidak aktif. Bisa nggak kita hitung secara konsep mekanik, konsep matematis, kita menghitung bagaimana caranya menentukan mana sesar yang masih aktif, berpotensi aktif, dan mana yang tidak berpotensi aktif. Dari situ kita mendapatkan gambaran secara runut tentang ketidakstabilan sesar yang pada minggu kelima saya akan menutupnya dengan bagaimana melihat tadi sesar pergerakan sesar itu dengan menggunakan data seismologi. Dalam hal ini kita akan menjelaskan deskripsi dan mekanisme gempa bumi menggunakan data-data seismologi yaitu inversi tensor moment seismik dan bagaimana cara kita menggunakan data tersebut untuk kepentingan geoscience. Harapannya mahasiswa setelah mengikuti 5 minggu perkuliahan mekanika kerak bumi dengan saya mendapatkan konsep yang bagus tentang medan stres di kerak bumi dan juga kaitannya dengan gempa bumi. Ini akan menjadi dasar buat mahasiswa nantinya pada saat setelah UTS yang akan diajar oleh Pak Wahyu di kelas 02 ataupun Pak Sani yang akan menjelaskan tentang aplikasi-aplikasi dari konsep-konsep medan stres itu pada kasus-kasus lain selain yang saya sampaikan di sini. Ini adalah referensi buku yang akan kita gunakan dalam kuliah ini. Saya mau menjelaskan dulu beberapa referensi dalam bahasa Inggris bisa digunakan, bisa dipahami nantinya kalau mau. Yang pertama adalah buku yang sangat bagus sekali dari Arnold Zhang dan Stephenson itu menjelaskan tentang bagaimana stress field pada kerak bumi. Penjelasan sangat bagus dari geologi dan kemudian beberapa konsepnya dan lain-lain. Kemudian ke buku yang Christopher Solz itu sangat baik sekali kira-kira menjelaskan mekanika dari gempa bumi dan patahan. Jadi stress field tadi ya tentu akan berinteraksi dengan patahan-patahan yang ada dan mekanika dari patahan itu seperti apa dijelaskan di buku yang dari Solz. Kalau kemudian mahasiswa ingin lebih kepada fundamentalnya bisa membuka bukunya dari Jaeger and Cook, Fundamental of Rock Mechanics. Dan sedikit saya sampaikan sedikit kalau aplikasinya yang kepada engineering dalam hal reservoir geomekanik bisa juga membuka bukunya Mark Subak. Itu adalah beberapa referensi dalam bahasa Inggris serta ada artikel-artikel ilmiah lain yang juga kita gunakan dalam kelas ini.
Untuk buku referensi bahasa Indonesia, saya juga menyediakan satu referensi yang cukup, yang kita tulis bersama Pak Wahyu, yaitu seri Mekanika Kerak Bumi dan menjelaskan bagaimana medan stres di kerak bumi. Itu mencoba meresumekan dari beberapa buku yang kita sebutkan di awal tadi. Membahas mulai dari pendahuluan, konsep medan stres dari sisi geologi, kemudian dari sisi matematis kita bahas, dan aplikasi di stres tektonik ataupun rezim sesar dan mekanisme gempa bumi itu kita bahas dalam buku tersebut. Bukunya masih in press dan nanti kalau sudah dicetak akan kita distribusikan kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Itu menjadi pendahuluan dari mata kuliah Mekanika Kerak Bumi yang saya ampu dari minggu kedua hingga UTS. Terima kasih.